Oke, baik. Perkenalkan, nama lengkap saya Hendrikus Ribeiro, NIM 18120008. Hari ini saya akan mengerjakan UAS mata kuliah Riset Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 dan perancangan dari judul yang saya ambil, yaitu Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten Flores Timur berbasis website. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang, Indonesia adalah negara yang memiliki tempat wisata yang beragam, antara lain wisata alam dan wisata budaya. Masing-masing dari wisata tersebut memiliki keindahan dan ciri khas tersendiri. Sektor pariwisata merupakan faktor penting bagi pendapatan daerah dan negara karena selain memberikan keuntungan bagi tempat wisata itu sendiri, juga memberi keuntungan pada infrastruktur yang menjadi pendukungnya seperti tempat penginapan, biro perjalanan, rumah makan, penjual oleh-oleh, dan penjual cindera mata. Kabupaten Flores Timur adalah salah satu daerah yang mempunyai beragam tempat wisata yang indah dan menarik, namun belum banyak orang yang mengetahui berbagai tempat wisata yang ada di Kabupaten Flores Timur karena dalam teknologi penyampaian informasi pariwisata masih kurang begitu maksimal. Dengan pendekatan teknologi informasi, diharapkan segala informasi tentang pariwisata dapat diterima atau diakses dengan cepat dan mudah oleh masyarakat luas. Melalui pendekatan teknologi informasi, kondisi tersebut dapat dipenuhi dengan adanya sistem informasi berbasis web yang memiliki tampilan lebih menarik dan sekaligus menjadi alternatif lain bagi masyarakat selain web resmi yang dimiliki oleh dinas terkait. Dengan menggunakan teknologi informasi ini, maka masyarakat dapat memperoleh informasi tentang pariwisata yang ada di Kabupaten Flores Timur dengan cepat dan mudah. Setelah masyarakat memperoleh informasi tentang pariwisata dan infrastruktur pendukungnya, maka secara otomatis jumlah pengunjung tempat wisata akan meningkat. Semakin berkembangnya internet saat ini, saya sebagai penulis berinisiatif membuat rancangan program dan database, khususnya profil pada bidang pariwisata dan budaya. Hasil rancangan ini nantinya akan memudahkan dalam penyampaian informasi tentang potensi pariwisata dan budaya yang ada di Kabupaten Flores Timur kepada masyarakat dan khususnya wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Flores Timur. Dengan judul ini, saya membuat judul Sistem Informasi Pariwisata di Kabupaten Flores Timur. Oke, itu latar belakang yang membuat saya mengambil judul Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten Flores Timur website. Oke, kita masuk lanjut yang kedua, yaitu 1.2, rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun sistem informasi pariwisata berbasis web di Kabupaten Flores Timur yang dapat memberikan pengetahuan dan informasi tentang pariwisata Kabupaten Flores Timur. Jadi, rumusan masalahnya bagaimana membangun sistem informasi yang ada di Kabupaten Flores Timur itu mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Flores Timur. Oke, itu rumusan masalahnya. Berikut 1.3 batasan masalah. Sini batasan masalah pembuatan sistem informasi pariwisata ini diperlukan batasan masalah agar permasalahan yang ditinjau tidak terlalu luas dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Ini saya sebagai penulis membatasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem menginformasikan keberadaan tempat wisata di Kabupaten Flores Timur. Yang kedua, menyampaikan informasi event budaya pariwisata yang ada di Kabupaten Flores Timur. Yang ketiga, sistem ini juga dilengkapi dengan fasilitas berupa galeri, agenda kegiatan, serta berita-berita mengenai informasi pariwisata di Kabupaten Flores Timur. Oke, itu
Batasan masalah di sini ada 3 dari batasan masalah yang saya buat, seperti yang saya jelaskan yang tadi. Saya lanjut yang berikutnya, yaitu 1.4 tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah membuat sistem informasi pariwisata berbasis web di Kabupaten Flores Timur. Sistem pariwisata Kabupaten Flores Timur ini diharapkan sebagai media untuk memperkenalkan informasi pariwisata Kabupaten Flores Timur ke masyarakat melalui internet dan membantu memudahkan masyarakat, khususnya wisatawan yang ingin berkunjung atau mengetahui informasi yang ada di Kabupaten Flores Timur. Jadi tujuannya yang ingin saya sampaikan yaitu memperkenalkan informasi pariwisata ke masyarakat melalui internet dan memudahkan masyarakat, khususnya wisatawan yang ingin berkunjung atau mengetahui informasi pariwisata yang ada di Kabupaten Flores Timur. Oke, itu tujuan penelitiannya. Lalu 1.5 manfaat penelitian. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian sistem informasi pariwisata ini adalah memberikan informasi tentang objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Flores Timur, seperti wisata alam, wisata budaya, wisata pantai, kuliner, dan sebagainya. Oke, itu adalah bab 1 dari pendahuluan dari sistem informasi pariwisata yang ada di Kabupaten Flores Timur. Berikutnya itu perancangan. Di sini perancangannya saya buat yaitu ada 2, yaitu use case diagram dan kelas diagram. Kita mulai yang pertama, use case diagram. Yang pertama pengguna. Di sini pengguna yaitu di sini saya ada buat desainnya dari use case diagram pengguna, yaitu pengguna dapat melihat destinasi wisata, lalu melihat kategori wisata, lalu melihat peta lokasi wisata, lalu melihat galeri, lalu melihat berita. Oke, berikutnya itu untuk pengguna. Sekarang use case untuk admin. Di sini admin dia harus login dulu. Jika login berhasil, maka dia bisa mengelola destinasi wisata, mengelola kategori wisata, mengelola peta lokasi wisata, mengelola galeri, dan mengelola berita. Oke, itu untuk use case diagram untuk pengguna dan admin. Berikutnya kelas diagram. Di sini yang pertama yaitu untuk admin. Di sini kelas diagram admin yaitu ada username, password. Lalu berikutnya dia lanjut ke login, ada username dan password, lalu ada check. Lalu jika sudah login, dia masuk ke menu admin. Di sini list menu admin menampilkan halaman admin. Lalu sini ada beberapa, yaitu buku tamu, objek wisata, fasilitas, dan event. Masing-masing ada 4. Di sini mulai dari ID wisata, ID fasilitas, ID event. Lalu buku tamu di sini ada nama, komentar, ubah dan hapus. Lalu objek wisata juga ada ubah dan hapus. Fasilitas juga ada ubah dan hapus. Event ada ubah dan hapus. Lalu objek wisata ada nama tempat wisata, alamat, dan koordinat. Lalu fasilitas juga sama seperti objek wisata, yaitu ada nama, fasilitas, alamat fasilitas, dan koordinat. Lalu event di sini sama juga seperti fasilitas dan objek wisata, yaitu ada nama event, nama, alamat event, dan koordinat. Lalu di semuanya ada isi di objek, fasilitas, dan event. Lalu itu untuk admin, kelas diagram admin. Sekarang kelas diagram untuk user atau pengguna. Di sini user ada nama, ada pilihan menu dan lihat peta di menu pilihan user. Lalu jika dia masuk, di sini ada menu main menu utamanya. Lalu tampilkan menu utama. Lalu ada pilihan menu. Di sini ada halaman peta, halaman event, halaman objek wisata, halaman fasilitas, dan halaman buku tamu. Di sini dia bisa mengakses ke lima halaman ini. Kalau dia masuk ke peta, di sini ada koordinat peta, lalu tampilan halaman petanya. Lalu halaman event, di sini ada ID, nama, dan alamat, dan tampilan halaman event dan tampilan petanya juga sekalian.
Lalu halaman objek wisata, di sini ada ID, nama dan alamat wisatanya. Lalu juga tampilan halaman dan tampilan peta. Lalu halaman fasilitas itu ada ID, nama dan alamat fasilitas. Lalu tampilan halaman fasilitas, lalu tampilan peta. Lalu halaman buku tamu, di sini nomor user, nama, komentar, lalu isi, lalu tampilan buku tamu. Oke, sekian penjelasan saya mengenai bab 1 dan perancangan dari Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten Sulawesi Timur berbasis website untuk UAS mata kuliah Riset dan Teknologi Informasi. Sekian dan terima kasih.